Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 11 IPS 2 kelompok 2 akan mempresentasikan tugas video sejarah kami. Materi yang akan kami bahas yakni tentang peristiwa-peristiwa setelah proklamasi kemerdekaan. Langsung saja pada pembahasan yang pertama yakni penyebar luasan berita proklamasi melalui radio. Berkumandangnya proklamasi kemerdekaan Indonesia di dalam pengangsaan Timur 56 disambut dengan Puki Kemerdekaan serta rasa bahagia oleh seluruh rakyat Indonesia. Berita tentang hal ini sampai pula ke tangan W dan B. Palenewen. Ia adalah kepala bagian kantor Radio Domai. Berita ini ia dapatkan dari wartawan Domai yaitu Syahrudin. Atas perintah Palenewen, teks proklamasi kemudian dibacakan oleh F. Wuj sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat setiap setengah jam sekali. Kantor berita Domai kemudian ditutup oleh Jepang. Melihat hal ini, para pemuda bernama Yusuf Pronodipuro, pembaca berita Radio Domai, Suhardar, Susila Harja, Subarman, dan Sutanto membuat pemancar baru di Jalan Menteng 31 dengan kode panggilan DKI. Selain itu, usaha menyebarkan berita ini dilaksanakan pula melalui selebaran. Bahkan hampir semua harian di Jawa memberitahukan tentang proklamasi. Surat kabar yang pertama kali menyiarkan berita tentang proklamasi adalah Tejahaya yang di Bandung dan Suara Asia di Surabaya. Di samping melalui radio dan surat kabar, berita ini disebarluaskan pula oleh para utusan PPKI seperti Teuku Muhammad Hasan Aceh, Samratulangi Sulawesi, Ketut Puja Bali, dan A.A. Hamidan Kalimantan. Untuk memperkuat berita tentang proklamasi, maka Bung Karno diminta membacakan ulang proklamasi. Kegiatan ini dilaksanakan melalui radio pemancar gelap milik Abdurrahman Saleh di Laboratorium Psikologi IKA Daigaku, Salemba pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia oleh para pemimpin bangsa mendapatkan reaksi yang beragam dari rakyat Indonesia. Reaksi tersebut ada yang berupa perebut penguasaan, baik lewat kekerasan ataupun perunding. 2. Rapat raksasa di lapangan Ikada. Semangat rakyat yang sangat tinggi dalam menyambut proklamasi terlihat saat diadakannya rapat raksasa di lapangan Ikada pada tanggal 19 Agustus 1945. Tujuan diadakannya rapat adalah untuk menunggu pemerintah dalam rangka mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rapat di lapangan Ikada dipelopori oleh organisasi pemuda BKR, Barisan Pelapor, Pamong Desa, API, RI, Pelajar, dan Hizbullah. Organisasi-organisasi ini membentuk suatu komite yang disebut dengan Komite Panaksi yang bermarkas di Jalan Menteng 13. Rombongan presiden beserta wakil presiden dan para menterinya tiba di saat rakyat berada di puncak kegelisahannya. Ketika itu, rapat berlangsung singkat. Para petinggi negara hanya sekedar bertatap muka dengan rakyat dan selanjutnya Bung Karno langsung menuju panggung dan berpidato singkat. Pada intinya, beliau meminta kepercayaan dan dukungan rakyat kepada pemerintah Republik Indonesia dengan kebijakan-kebijakannya, yaitu dengan jalan mematuhi perintah-perintahnya serta tetap di garis disiplin perjuangan. Kemudian, rakyat diperintahkan bubar dengan tenang dan kembali ke rumah masing-masing. Ajakan itu pun ditaati oleh rakyat. Pelaksanaan rapat raksasa di Ikada yang penuh ketegangan disebabkan oleh faktor keamanan yang tidak memungkinkan, karena sebelumnya pihak Jepang telah melarang penyelenggaraan rapat-rapat. Saat rapat raksasa ini berlangsung, lapangan Ikada dijaga ketat oleh pasukan Jepang. Meski
Meskipun berlangsung singkat, rapat raksasa di lapangan Ikada ini memiliki arti yang sangat mendalam, yaitu sebagai berikut. 1. Rapat raksasa di lapangan Ikada merupakan pertemuan pertama yang sangat bermakna antara rakyat dan presidennya, yang pertama dan sangat mereka patuhi. 2. Rapat raksasa di lapangan Ikada adalah wujud dari pemerintahan yang berwibawa terhadap rakyatnya. 3. Rakyat sangat mendukung pemerintahan yang baru terbentuk dengan segenap jiwa dan raganya. 3. Dukungan daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tidak lama setelah diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, pemimpin pusat seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subartyo, dan Amir Syarifuddin menyatakan bahwa pernyataan proklamasi harus didukung kekuatan real dari daerah. Belanda atau pihak asing hanya akan mengakui kemerdekaan itu apabila kekuatan-kekuatan daerah mendukung. Dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia pun muncul dari berbagai daerah. Di Yogyakarta, pada tanggal 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX selaku Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat memberikan pernyataan mengenai dukungannya terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menegaskan dalam pernyataannya bahwa negeri Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan daerah istimewa dalam negara Republik Indonesia. Berikut pernyataan dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Selain dukungan dari Yogyakarta, dukungan lainnya datang dari Sulawesi Selatan. Raja Bon Lama Panjuki dengan tegas menyatakan dukungan terhadap Republik Indonesia yang diproklamirkan oleh Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Bon pun mengakui kekuasaan Dr. Sam Ratulangi yang ditunjuk pemerintah sebagai Gubernur Republik di Sulawesi. Daerah lainnya yang mengakui dan mendukung kemerdekaan Indonesia adalah Raja-Raja Bali. Selain itu, dukungan datang pula dari Sumatera Utara, yaitu dari Sultan Sulaiman, Kesultanan Serdang. Sultan Sulaiman segera mengibarkan bendera merah putih ketika mendengar proklamasi 17 Agustus 1945. Kemudian, melalui Gubernur Sumatera Timur, T.M. Hasan, Sultan mengirimkan sebuah telegram kepada Presiden Soekarno yang menyatakan Kesultanan Serdang serta seluruh daerah taklukannya mengakui kekuasaan pemerintah Republik Indonesia dan dengan segala kekuatan akan mendukungnya. 4. Tindakan-tindakan heroik di berbagai daerah. Munculnya proklamasi banyak melahirkan tindakan-tindakan heroik di berbagai kota. Selain tindakan heroik ketika rapat raksasa di lapangan Ikada, kota lainnya yang cukup bergejolak adalah kota Surabaya. Para pemuda di kota tersebut berusaha untuk merebut senjata dan gedung-gedung penting dari tangan Jepang. Peristiwa tersebut terjadi di Arsenal dan Bosko. Insiden selanjutnya terjadi pada tanggal 19 September 1945, yaitu terjadinya insiden bendera di Hotel Yamato. Kejadian tersebut dipicu oleh orang-orang Belanda bekas tawanan Jepang yang membuat ulah dengan menduduki Hotel Yamato dan mengibarkan bendera Belanda di puncaknya. Setelah Hotel Yamato, sasaran pemuda selanjutnya adalah markas Kempetai atau polisi militer. Kemudian peristiwa yang hampir serupa terjadi di Yogyakarta. Di kota ini, upaya perebutan kekuasaan dimulai secara serentak pada tanggal 26 September 1945. Kemudian di kota Bandung terjadi pertempuran yang dipicu oleh usaha para pemuda untuk merebut pangkalan udara Andir dan pabrik senjata bekas ACW atau Artileri Konstrukti Winkel. Kemudian di kota selanjutnya yang mengalami pergolakan adalah kota Semarang. Di kota ini terjadi pertempuran hebat antara pasukan Indonesia dan pasukan Jepang. Peristiwa tersebut diawali pada tanggal 14 Oktober 1945 dan sering dikenal dengan nama pertempuran 5 hari di Semarang. Kemudian, setelah pergolakan di Pulau Jawa, kita akan membahas pergolakan di pulau lainnya yakni di Sulawesi Selatan. Pergolakan dipicu oleh tindakan gubernur yang terlalu berhati-hati. Hal itu terlihat pada tanggal 19 Agustus 1945 ketika rombongan Dr. Sam Ratulangi tiba di Saparua, Bulukumba. Ia kemudian bergegas menuju ke Makassar karena sebagai gubernur ia harus segera menyusun pemerintahan. Untuk membantunya diangkatlah Mr. Andi Zainal Abidin sebagai sekretaris daerah.
Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh gubernur dianggap tidak sejalan dengan upaya revolusi yang dikobarkan oleh kalangan pemuda. Atas dasar itu, maka mereka berinisiatif untuk merebut berbagai gedung penting seperti studio radio, tangsi militer, dan pos polisi dari tangan Jepang. Kelompok tersebut terkenal dengan Barisan Berani Mati. Kemudian di daerah lain yakni di Kalimantan, di wilayah ini rakyat berbondong-bondong mengikuti rapat tentang kemerdekaan dan ramai-ramai mengibarkan bendera merah putih. Hal yang mengejutkan terjadi pada tanggal 18 November 1945 ketika hampir 8.000 orang mengibarkan bendera merah putih di depan kompleks Nica Balikpapan. Kemudian para pemuda di Bali melalui organisasi Angkatan Muda Indonesia dan Pemuda Republik Indonesia ikut mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya, organisasi tersebut berusaha menempuh jalan damai, namun upaya tersebut mengalami kegagalan. Akhirnya, pada tanggal 13 Desember 1945, mereka secara serentak melakukan gerakan pengambil alihan kekuasaan dari Jepang. Gerakan perjuangan terjadi pula di pulau paling timur Indonesia, yaitu Papua. Di Papua, atau tepatnya di kota Biak, pada tanggal 14 Maret 1948, rakyat berusaha menguasai Kem Nica dan Tangsi Sorido. Selain itu, masih banyak lagi tindakan-tindakan heroik di daerah lain seperti di Aceh, Medan, dan Sumatera Selatan. Demikianlah tugas presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan pada presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.